Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Stenaria dengan NIM 252121003 kelas 2A HKI. Melalui video ini, saya akan melaksanakan tugas UTS Ulumul Quran dengan membaca 3 surah beserta terjemahannya, kemudian memberikan ulasan serta renungan personal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdihi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang diberikannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Dan adapun ulasan terhadap ayat ini yaitu, dalam studi Amsal Al-Quran, Allah sering sekali meminjam analogi makhluk hidup untuk menjelaskan pesan yang dalam terhadap ayat tersebut. Nah, dengan penggunaannya nyamuk di sini, itu adalah cara komunikasi yang paling jenius. Karena meskipun nyamuk itu sangat kecil, tetapi secara sains anatominya sangat kompleks. Nah, maka dari itu Al-Quran menggunakan ini untuk menyentuh logika manusia agar kita lebih teliti dalam melihat ciptaannya. Lalu adapun renungan yang saya dapatkan dari ayat ini yaitu seperti terkadang kita itu merasa sudah paling oke. Terkadang kita merasa sudah pintar gitu. Nah, lewat ayat ini saya pribadi tentunya, nah itu diingatkan untuk kita tetap rendah hati. Nah, jangan sampai kita menjadi gagal fokus seperti orang kafir yang mana mereka hanya bisa melihat nyamuknya saja, tetapi ia tidak dapat melihat pesan yang Allah sampaikan di ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhuna ya'tinaka sayya wa'lam annallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Dan yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan adapun ulasan terhadap ayat ini yang saya dapatkan yaitu, secara akademis ayat ini mengajarkan kita tentang metode observasi, yang mana Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa
kita boleh saja melakukan dialog dan mencari bukti yang kuat untuk mencapai keyakinan yang mantap, agar kita itu mm, tidak sekedar ikut-ikutan tanpa dasar seperti itu. Dan renungan yang saya dapatkan dari ayat ini yaitu kayak ternyata bertanya itu tidak dilarang, bertanya itu boleh loh gitu. Ya bahkan sekelas Nabi Ibrahim saja pun ia ingin hatinya tenang dengan melihat bukti gitu. Jadi bagi saya sebagai mahasiswa, eh, ya ini adalah motivasi untuk terus belajar dan riset agar iman saya itu bukan hanya sebatas katanya, tetapi saya juga punya dasar yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang terjemahannya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Dan ulasan yang saya dapatkan dari ayat ini yaitu, ayat ini menjadi dasar penting dalam ulumul Quran, karena ayat muhakam adalah panduan hidup yang konkret seperti perintah untuk ibadah, sedangkan mustasyabih itu ujian kecerdasan dan keimanan. Nah, dan ini itu mengajarkan kita seperti bahwa ada batasan dalam penafsiran ayat agar tidak terjadi penyimpangan makna yang dibuat-buat. Dan renungan yang saya dapatkan dari ayat ini itu seperti pelajaran penting buat saya agar saya itu jujur pada keterbatasan diri. Tidak semua hal yang di dunia ini harus kita bisa mengerti sekarang. Daripada kita sibuk dan kita pusing memikirkan hal yang samar, lebih bagus dan lebih baik kita fokus mengamalkan ayat-ayat yang sudah jelas perintahnya ada di dalam Al-Quran dan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Sekian tugas video yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan, itu murni dari diri saya sendiri. Apabila terdapat kelebihan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.